Iya. Gimana tadi? Oh, tadi Ya tuh Allah, aku I'm gonna say soal penilaiannya orang-orang. Kan beberapa waktu lalu kita tuh membahas satu topik ya. Satu topik yang jangan disebut. You know lah. Dan Iya. Berkangas, kenapa Anda terbahak? berkangas. Dan Silahkan. kayak ada penilaian positif banget. Bukan positif, baik sekali ya Allah. Sampai kayak berpikir, Iya. Masya Allah sekali penilaian orang-orang terhadap saya ini. Kenapa sebaik itu saya di matanya mereka? Nah itu bikin saya insecure sebagai perempuan. Dalam konteks ini sebagai perempuan. Bukan hanya secara umum kayak skill gimana-gimananya. Enggak. Saya insecure dengan penilaian itu. Tapi itu lagi ke karena aku tahu ekspektasi. Tapi tahu karena aku tahu siapa orangnya, maksudku kayak memang nak kenal Kak, jadi mencoba Kak terima penilaian itu. Meskipun di sisi lain terus bertanya-tanya, wih, Masya Allah, kok bisa ya? Apa yang sudah kulakukan selama ini? Saya berpikir begitu. Iya, tidak mungkin langsung begitu kalau tanpa ada alasan dan fakta, experience yang jelas. Oke, Mei. Walaupun dari sudut pandang manusia toh, kita kenal dengan baik juga. Oh iya, Jerome. Iya. Kan pernah kulihat, kayaknya kamu juga pernah lihat live-nya sama Isyana toh? Siapa? Terus Isyana Sarasvati. Siapa tuh? Oh, Isyana, iya. Iya. Taruh itu Isyana kan bilang jarang nih live karena kayak tidak pede kayak begitu, tidak pede. Padahal ini hubungkan dengan ramalan-ramalan sih yang Taurus itu bulan Mei. Kamu bulan Mei juga ya, Upi? Iya. Katanya kalau Taurus itu yang bulan Mei gitu kurang pede untuk bicara di depan banyak orang dan lain-lain. Agak aneh juga sih Jerome. Nggak percaya kepan dengan begitu-begituan. Tapi bilang iya awal-awalnya memang susah juga kayak nge-live bicara depan banyak orang. Tapi karena kebiasaan jadi rutinitas nih, jadi agak kurang nih insecure-nya, nervousnya dan lain-lain. Ini kayak latihan begitu. Butuh memang pembiasaan tuh. Ya, pembiasaan. Mungkin kalau keseringan kayak begini ndak insecure mungkin juga nanti ke depannya ngomong depan banyak orang secara langsung. Mungkin. Iya, memang kalau di sini tuh dilihat-lihat saya namanya siapa ini yang datang. Pelan-pelan. Pelan-pelan stepnya. Dari segi juga. Dari segi insecurity yang cukup tinggi. Inside myself itu dari segi kekaryaan. Dulu itu malu banget, bukan malu ya. Sangat tidak berani untuk membagikan tulisan-tulisanku. Bahkan kalau sharing sama teman-teman yang juga biasa nulis, terus bilang kita tidak berani posting, karena itu merasa jelek karyanya. Begitu Kak juga dulu. Cuma semakin hari mencoba Kak bilang dalam proses ngeposting itu di situ juga belajar, di situ juga membuka wadah kritik. Kalau ada kritik bisa dipakai sebagai modal untuk memperbaiki. Kemudian kalau sudah diperbaiki atau dalam proses memperbaiki
eh, berusaha Mi juga kasih kurang insecure itu, karena insecure kan muncul karena misal tidak puas karena merasa jelek. Jadi karena merasa jelek kayak diperbaiki Mi supaya merasa lebih puas Ki, dan insecure tak bisa lebih kurang, confidence tak bisa lebih tinggi. Itu. Jadi dalam konteks ini juga kayak masa bodoh Mi dulu lah. Iya betul. Mantap sih itu hal ini. Itu kan insecure Ki juga karena insecure Ki karena takut dijudge. Iya. Perasaan tidak aman sering muncul terutama dalam dunia maya kalau takut Ki dijudge oleh netizen Indonesia yang subhanallah. Tapi dalam konteks ini pakai Ki seni bermasa bodoh. Kalau dirasa tidak mendukung itu yang Nabi bilang. Beda halnya kalau kritik yang membangun. Wih banyak sekali kayak merasa kayak insecure Kak di semua bidang. Oh my god. Kau insecure Hafi. You can do Itu. it. I believe that. Amin. Say those sentences also to yourself. Yeah, Afda, you can do it. Oh itu juga sering-sering kasih positive affirmation to ourselves supaya mengurangi insecure. Seperti yang Anda pernah bilang, kamu teruskan Pale tulisannya Bung Firsa. Fokus pada apa yang membuatmu fokus pada apa yang membuatmu apa? Bahagia. Senang. Ya, itu juga jangan terlalu fokus sama kekurangan meskipun tetap perlu diperhatikan untuk muhasabah, tapi jangan satu fokusnya ke situ. Ibaratnya nih gini, ibaratnya tuh kalau ada tes wawancara terus tanya kelebihanmu apa yang akan kamu katakan? Anggap saya bertanya ke kamu pertama dulu, oke, kekuranganmu apa? Bertanya betulan kayak ini. Betulan. Kekurangannya Anda. Nanti. Aku tuh mageran, aku pemalas, aku selalu menunda-nunda. Saya sama kelebihanku. Pernah Kak diwawancara begitu? Terus jawab di mana? Karena beasiswa. Oh iya, aku pemalas, jadi aku berusaha untuk bagaimana menghindari dan mengatasi kemalasan itu dengan memaksakan diri untuk bergerak. Iya. Jadi kelebihanmu adalah jadi berusaha Kak untuk move. Gitu. Kalau ada kekuranganku, berusaha Kak untuk atasi dengan belajar mungkin sedikit-sedikit walaupun tidak bisa langsung bisa. Itu sebenarnya juga aku lakukan di ITC. Kenapa masuk Kak? Karena tidak tahu Kak ngajar. Tapi pada akhirnya lama sekali Kak di situ tidak bisa atasi dengan baik. Kamu sudah berapa lama di situ? Terhitung sejak November. Wow, really? Yes, ini lama Mi. Lumayan lah. Tapi per pekan senior jadi kayak enggak terasa. Enggak terasa. Iya, juga kayaknya mencoba suatu nanti deh. Iya, ayo. Anyway, berarti yang tadi soal apa kelebihanmu memaksakan diri, berarti kamu udah bisa dong, udah paham dong seni memaksakan diri. Iya, bisa-bisa ada, tapi di waktu yang tepat, butuh waktu. Contohnya skripsi aku belum selesai sampai saat ini, tapi aku memaksakan diri akhir-akhir ini, jadi kayak itu jadi kelebihanku juga menurutku ya. Kelebihanku memaksakan diri detik-detik terakhir. Apakah itu kelebihan? Kelebihan. Kebanyakan kita tuh kalau sehari sebelum deadline, detik-detik deadline di situ kayak jago encer otak. Iya. Kelebihannya orang pemalas, Dedek bilang, pernah kebaca. Kalau saya ditanya soal itu, salah satu pertanyaan kemarin yang cukup
cukup apa ya, lama aku dapat jawabannya. Meskipun diriku sendiri yang bertanya, Elvi, kekuranganmu apa, kelebihanmu apa? Kalau kekurangan ya adalah serentetan toh, banyak. Tapi kalau ditanya, itu mungkin yang akan kusebut yang overthinking. Kayak I have to think a lot and a lot before doing or even saying something. Meski sekedar untuk ngomong sesuatu, I have to think a lot. Jadi berujung pada overthinking. Tapi kalau ditanya lagi apa kelebihanmu, itu juga overthinking juga. Ini juga kelebihan ini juga. Karena pada konteks tertentu memang perlu overthinking. Kayak yang description kemarin itu overthinking banget, Kak. Sebenarnya, terutama yang di proposalan. Dan ada juga yang bilang, bagus di overthinking di situ. Karena untuk dengan overthinking, dipersiapkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi meminimalisir hal-hal negatif yang bisa terjadi nantinya. Jadi overthinking ya kita, nggak apa-apa. Berhubungan. Ya, nggak apa-apa. Betul. Apa disesuai konteks lagi. Jadi itu juga love your insecurity, love your weaknesses. Kalau kamu mencintai kelemahanmu, kamu akan, itu bisa disebut sebagai kelebihanmu. Get it gak sih? Aku tidak ingin mencintai kelemahan, tapi aku mau mengatasi. Iya. Jadi mungkin kayak berterima kasih dengan insecure ini, berterima kasih karena insecure ini, jadi kita mau menghilangkannya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. But I don't love it. For me, I'm trying to love it. Karena kayak sesuatu yang di luar kendali tak kadang-kadang. Apa yang ada dalam hati dan pikiran tak, terutama dalam pikiran ya, itu seringnya di luar kendali. Jadi mencoba Kak menerima, terus kemudian mencintai, ya beginilah kamu. Tapi tidak benar-benar seapa adanya itu. Maksudku mencoba Kak love it, tapi tetap diusahakan untuk tidak seperti itu. Maksudnya dengan mencintai itu saya belajar menempatkannya pada konteksnya masing-masing. Intinya pada konteksnya lah. Iya. Mantap sih harusnya. Gitu. Saya ya. Menempatkan sampai detik ini masih begitu. Ya aku tidak mengetahui diriku sendiri sih sebenarnya. Me too. I need to know more about myself. I have to do some mini reset to know myself. Iya, sebelum PDKT ke orang, PDKT ke diri sendiri dulu, asik. Iya. Itu juga tuh kayak one of my weaknesses. I have to think a lot before doing, even saying something. Jadinya kayak itu ada program volunteering untuk apa? Self awareness ya. Untuk self awareness, kupikir pemikir panjang kata saya. Cukup panjang sekali kupikir, meskipun orang mungkin akan bilang, Jami dulu pikir itu, pikir yang ada di depanmu sekarang. Jangan dulu yang kepanjangan sekali. Tapi saya kupikir gitu. Maksudku bukan sesuatu yang diminta-minta. Tidak bisa kukendalikan sesuatu untuk datang dan pergi dari pikiranku. Begitu kapasitas kemampuannya manusia. Jadi kupikir, konsep dengan baik. Misal, ku terima ku lakukan Terus ada satu kondisi yang bikin Kak, nggak bisa Kak kayaknya deh. Maksudku tidak menemukan jalan, ada problem kutemukan dalam pemikiran panjang itu toh. Ada problem, kemudian ku cari dulu solusinya itu. Baru Kak take action sejak dari awal. Kalau tidak ku dapat solusinya dari problem yang ku dapat dari pemikiran panjang ini, keciut kelemahan itu.
karena bikin Kak tidak berani untuk mengambil keputusan tertentu. Perlu ya aku kurangi ini karena tidak berani. Iya, karena nanti siapa tahu dalam prosesnya mungkin bisa juga untuk mengatasi problem ini. Iya, who knows, toh bisa Ji. Cuma ya itu pikiran yang kadang jahat sama diri sendiri, asik. Pikiran yang suka bercanda itu ya, dan suka semaunya. No. Tapi ya, try to love yourself. Love yourself. Yeah. I love me too. I love you too. Ya. Jadi ya, gitu dah. Gitu aja kali ya. Ya, semangat untuk kita yang suka apa insecure. Poin yang kamu ambil dari sini? Wahai poinnya banyak sekali poinnya. Kita insecure. Ya, aku tadi meng-highlight pernyataanmu kayak menempatkan insecure pada tempatnya, nggak boleh terlalu insecure banget juga, dan sometimes insecure itu bisa membuat kita lebih baik lagi dengan mengatasinya. Jadi love your insecurities. Ya, ada kelebihan kekurangannya, dan lebih fokuslah pada positifnya. Ya, banyak meskipun bersyukur. Jangan lupa negatifnya untuk bahan muhasabah. Ya betul. Ya, saya soal insecure self love tuh. Dalam self kan ada insecure. Jadi kalau self love maka mungkin bisa juga ku love insecurity. Meskipun di another side jangan dikesampingkan juga, maksudku tetap diperbaiki gitu ya. So thank you for this morning, thank you for the story, and thank you for the sharing. Thank you for the sharing too. I love you, Healthy. Love you. Have a nice day. Assalamualaikum. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.